Reol akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di gedung Gereja Canangan. Mohon dukungan doa jemaat demi kelancaran persidangan. Berita gereja yang keempat, pengumuman dari Adi Yuswo. Mohon kehadiran anggota Adi Yuswo GKJ Karanganyar pada pertemuan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di gedung Gereja Tegal Asri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian berita gereja minggu ini. Terima kasih Tuhan. Marilah bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, menaikkan pujian syukur kami atas pekerjaan-pekerjaan-Mu yang elok, yang agung dan luar biasa, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu telah bekerja, sehingga kami semua melalui para pewarta Injil telah mengenal berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi pewaris kerajaan surga. Kami bersyukur atas pekerjaan-Mu yang agung ini. Kami memohon kiranya Engkau memampukan kami semuanya untuk melakukan tugas yang sama, mewartakan Injil Tuhan dimanapun kami berada, melalui peri kehidupan kami yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan gereja Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh dunia, terkhusus persekutuan kami Gereja Kristen Jawa Karanganyar. Tuhan mampukan kami untuk menjalankan tugas perutusan yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita, sehingga keberadaan kami dimanapun menjadi berkat yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan jaga persekutuan kami supaya menjadi persekutuan yang sehati sepikir di dalam Tuhan, yang senantiasa menjaga kerukunan, yang menopang satu dengan yang lain. Bahkan persekutuan kami yang damai sejahtera boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, kami mohon Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan keadilan, dengan damai sejahtera, dengan kemakmuran, terlebih dengan takut akan Engkau. Persekutuan kami yang damai sejahtera kiranya juga membawa berkat bagi keluarga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera itu sempurna kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan kelimpahan rezeki. Engkau memberkati kami dengan iman yang teguh. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang sedang dalam pemulihan, jamah satu persatu, sehingga mereka kembali sehat seperti sedia kala dan melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Bapa yang Maha Kasih, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka bersabdalah atas kami, karena kami kekasih-kekasih-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Pembacaan firman Tuhan akan kita ambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membuka kitab suci. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara membaca ayat yang genap. Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 9. Kita baca bergantian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kekasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Suatu ketika ada kawan saya yang berkunjung ke rumah. Wajahnya kusut, menunjukkan hatinya sedang tidak sejahtera. Setelah beberapa waktu bercakap-cakap, dia bertanya kepada Bubur. Tanyanya begini, Non, rekeningmu kuwi isine piro to? Kok kowe ketoke tentrem ngono lho. Ketoke sejahtera ngono lho. Rekeningmu isine piro? Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, istri saya tertawa waktu itu. Kenapa? Bukan karena rekeningnya isinya banyak sekali, tapi waktu itu bahkan kami sekeluarga yang namanya rekening pun tidak punya. Gak punya rekening. Dan teman saya yang menanyakan kepada saya itu, tuan tanah. Tanahnya ada di mana-mana, juragan kos-kosan, ada puluhan kamar, suami istri bekerja semuanya, dua-duanya. Wajahnya kusut, kelihatan hatinya sedang gundah, bertanya, kowe kok tentrem ki rekeningmu isine piro? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami bertanya kepada kawan saya ini, "Lama apa kok kita kon menunggu?" Lalu dia menjawab, "Aku ki mati. Kone anakku mati terus piye? Sing ngragati sapa? Mulane aku ki berusaha nabung, tuku lemah ning ngendi-endi, gawe usaha
supaya nek aku mati, engko anakku iso urip. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak keliru meskipun tidak sepenuhnya benar. Tetapi kita pasti kemudian akan bertanya, kalau orang itu hanya mengalami damai sejahtera dalam hidup, kalau ia punya banyak hal yang ia perlukan, kalau ia punya banyak materi, banyak harta, banyak uang, damai itu kan artinya tidak ada peperangan, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Sejahtera itu kan artinya berkecukupan, semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, kalau definisinya seperti itu, siapa orang di dunia ini yang bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupnya? Wong selagi orang masih bernafas, sekalipun dia punya sangat banyak, bahkan mungkin satu orang memiliki harta dari yang kita miliki bersama-sama dikumpulkan dikalikan 10, oh dia masih punya persoalan juga, oh dia masih punya masalah juga. Orang yang gak punya duit berpikir besok bisa makan apa tidak. Orang yang punya duit berpikir aku kok gak bisa makan apa-apa karena dilarang oleh dokter. Kalau damai sejahtera itu berasal dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang ada di luar dalam diri kita, orang tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kalau keluarga kita mengandalkan damai sejahtera itu dari semuanya itu, keluarga kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Tetapi hari ini melalui bacaan kita, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita ada damai sejahtera yang lain yang kita bisa peroleh dalam kehidupan kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Pasti sulit, kebebasannya dibatasi, tidak mudah. Dia terpenjara, dia tidak punya kebebasan, fasilitas hidupnya juga serba terbatas. Jemaat yang bertujuan surat ini, surat Filipi, ada dalam tekanan yang berat, tekanan pemerintah Romawi. Mereka juga sedang mengalami perpecahan. Ada pimpinan jemaat yang namanya Sintike, yang namanya Sunzubos, Eudia, yang sedang berkonflik, yang kemudian menjalar pada jemaat. Mereka juga menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat, nabi-nabi palsu. Mereka punya segudang persoalan. Tapi Rasul Paulus mengatakan ada damai sejahtera yang lain, yang bisa diterima, dialami oleh setiap orang percaya, asalkan orang percaya itu memperhatikan 4 hal yang penting untuk menerima damai sejahtera. Yang pertama, Bapak Ibu, kita baca ayat yang kedua. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang pertama, damai sejahtera itu akan kita alami kalau kita bersama-sama dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir, menyatukan semuanya, tetapi bukan menurut salah satu di antaranya. Bukan menurut yang paling kecil, bukan menurut yang paling besar, bukan menurut yang laki-laki, bukan menurut yang perempuan, bukan menurut yang cari duit, bukan menurut yang mengelola rumah tangga, tetapi menurut Tuhan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus, sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, bukan bertanya pada bapaknya, bukan bertanya pada ibunya, bukan bertanya pada anaknya, itu boleh. Tapi terutama dan pertama-tama harus bertanya kepada Tuhan.
Apakah yang kami inginkan bersama-sama ini berpadanan, sesuai dan berkenan bagi Tuhan? Itu syarat yang pertama kalau orang mau mengalami damai sejahtera. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca dari ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali disebut kata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Betapa pentingnya bersukacita. Orang mengatakan jangan lupa bahagia. Tapi sukacitanya bukan juga bergantung pada hal di luar kita, tapi sukacitanya itu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya senang sekali dengan gedung gereja ini. Hampir setiap hari saya lewat gedung gereja di depannya. Kalau jemput anak saya sekolah, pulangnya pasti lewat sini. Ngopo Pak, mengagumi keindahannya. Saya senang, saya bersuka cita karena gedung gereja yang bagus, yang megah, yang luar biasa ini. Tetapi saya ingat ketika saya masih di desa, di kampung, gedung gereja kami itu minjam rumah jemaat. Dindingnya gedek, lantainya tanah, kursinya itu dingklek. Jadi kalau ngantuk harus hati-hati, geledah, geblak. Tapi apakah sukacita kami pada waktu itu lebih sedikit dibandingkan di tempat ini? Yang semuanya serba lengkap, alat musik lengkap, semuanya lengkap, duduknya nyaman. Sebentar lagi semua AC menyala, nggak ada yang kipas-kipas. Enggak. Dan saya kira Bapak Ibu semua juga mengalami ketika kita belum punya gedung gereja yang besar, maka berpindah pada tempat, kita mengalami sukacita yang sama. Karena sukacita itu bukan berasal dari luar diri kita, tapi sukacita itu karena persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam fasilitas apapun, kita akan mengalami sukacita itu kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Syarat yang kedua, bersukacita dalam Tuhan. Bukan karena hal yang lain, tapi karena persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima mengatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kemarin kami mengajar katekisasi. Salah satu pengajar mengatakan, yo ada anak-anak yang suka TP-TP. TP-TP itu tebar pesona, tapi rupa-rupanya anak-anak generasi Z tidak tahu apa itu tebar pesona. Saya tanya anak saya, apa istilah tebar pesona sekarang ini? Katanya love bombing. Jadi menjatuhkan bom cinta kemana-mana, semua disenyumin, semua dibaikin supaya semua jatuh cinta. Sayangnya dalam pengertian yang agak negatif. Tetapi sebenarnya ada love bombing yang lain, tebar pesona yang lain, yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hidup kita sebagai orang percaya harus benar, lurus, bersih, penuh kasih, dan itu jangan disembunyikan. Terang itu harus bercahaya. Kota yang di atas bukit harus terlihat, jangan ditutupi. Menunjukkan kebaikan pada semua orang. Bapak Ibu sukacitanya besar. Menunjukkan kebaikan kepada semua orang itu membawa kebahagiaan dalam hidup. Saya masih ingat ketika kita sedang mengalami pandemi, bersama dengan teman-teman yang lain kita membagikan nasi bungkus setiap hari. Awalnya 15 bungkus, lalu rata-rata sehari 200 bungkus. Yang masak siapa? Yang masak ya kebanyakan kami berlima di rumah. Biasanya saya sudah bangun jam 2 pagi, potong-potong sayur, racik-racik, masak dan lain sebagainya. Setiap hari. Kesel boten, luar biasa kesel. Ngantuk boten, luar biasa ngantuk.
Tapi kalau sudah di mobil, kemudian keliling kota Karanganyar, membuka kaca, menurunkan nasi bungkus itu pada orang-orang yang berdiri di pinggir jalan, sukacitanya luar. Kegembiraannya meluap sehingga semua lelah, semua capek itu sirna. Damai sejahtera itu akan kita alami kalau kita bersedia menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut, karena engkau bisa berdoa, engkau bisa mengatakan semua permohonanmu, permintaanmu kepada Allah yang Maha Murah dengan ucapan syukur, dan Dia akan mendengarkan itu. Problemamu, masalahmu, persoalanmu dalam hidup, katakan kepada Allah dan Dia akan mendengarmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 hal kalau kita mau mengalami damai sejahtera di tengah-tengah banyak persoalan, di tengah-tengah banyak masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, sekeluarga, sejemaat hiduplah sehati sepikir dalam Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah dalam Tuhan. Yang ketiga, lo bombing, tebar pesona, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan yang keempat, jangan takut, jangan khawatir. Nyatakan keinginanmu, permohonanmu dalam doa, dalam ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu merenungkan, barangkali ada pertanyaan begini di hati Bapak Ibu. Itu gak masuk akal, Pak. 4 hal itu tidak masuk akal, Pak, dilakukan dalam situasi, dalam keadaan seperti sekarang ini. Damai sejahtera yang gak masuk akal itu, Pak. Jawabannya memang benar, persis. Itu tidak masuk akal. Karena Rasul Paulus menulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan damai sejahtera Allah yang menurut akal, tetapi melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pokoknya ambil dari Gusti, uripmu mesti benar. Mestian, sak ceke aku dari Gusti mestian. Ure
Tuntunlah kami ya Allah, agar kami dan keluarga kami, persekutuan gereja kami, hidup sehati sepikir dengan Engkau. Agar kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Agar kebaikan hati kami diketahui oleh semua orang. Agar kami tidak lagi merasakan ketakutan dan kecemasan, karena segala kemauan dan permohonan kami panjatkan dalam doa, dalam ucapan syukur. Sehingga dalam hidup kami sungguh mengalami janji-Mu, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menuntun kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayankan peletakan dan penemuan penatua dan diaken sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri dari dua sisi. Sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Bersama pendeta, penatua, dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman, maupun organisasi gereja. Sedangkan tugas khusus penatua dan diaken adalah melaksanakan pemerintahan gereja dan memperhatikan kesejahteraan warga gereja serta pelayanan masyarakat. Saudara penatua dan diaken yang berakhir masa pelayanannya, saya silakan bangkit berdiri, didampingi oleh pasangan masing-masing. Yang pertama, Bapak Andreas Irianto SP. Yang kedua, Bapak Antonius Suparman. Yang ketiga, Ibu Esther Setiawati, MSI. Yang keempat, Bapak Soeharto. Yang kelima, Ibu Sumiati, SPD. Yang keenam, Bapak Sunarjo, SPD, MPD. Yang ketujuh, Bapak Thomas Edi Nugroho, SPD, MT. Yang kedelapan, Bapak Widi Prastyo Sutirjo. Yang kesembilan, Ibu Wigati Mulat Widyastanti SH. Yang ke-10, Bapak Dr. Andes Yonas Nugroho MM. Yang ke-11, Bapak Justinus Fajar Eko Pudiarto SD. Saudara-saudara, menurut peraturan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Majelis gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, dan kami berharap sekalipun sudah tidak menjabat dalam jabatan pendeta, Bapak Ibu saudara-saudara tetap melayani Tuhan. Akan dilakukan pelepasan stola dan penyerahan SK peletakan jabatan sebagai tanda peletakan jabatan. Dimulai dari Bapak Andreas Irianto.
Bapak Ibu majelis yang baru saja lerek, letakkan jabatan majelis, dipersilakan menghadap para jemaat. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, inilah saudara-saudara kita yang sudah melayani kita semuanya, memimpin kita sebagai majelis gereja. Marilah kita mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pelayanan yang telah mereka lakukan dengan memberikan aplaus untuk mereka. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu majelis yang baru saja meletakkan jabatan sebagai majelis, dipersilakan duduk di kursi jemaat. Sekarang saudara-saudara yang akan ditentukan sebagai penatua dan diaken, saya silakan untuk berdiri, maju ke depan, didampingi oleh pasangan masing-masing. Yang pertama, Bapak Andreas Trianto ST. Yang kedua, Bapak Angga Kurnia Putra SPD. Yang ketiga, Bapak Antonio Suparmanto. Yang keempat, Ibu Endah Dewi Aryastuti SPD MPD. Yang kelima, Ibu Esther Setiawati MSI. Yang keenam, Ibu Esther Trimulatsi. Yang ketujuh, Bapak Martin Ariwijaya SE. Yang kedelapan, Ibu Sam Karyawati SPD. Yang kesembilan, Bapak Sihono Budiarto. Yang kesepuluh, Ibu Sumiati SPD. Yang ke-11, Ibu Uni Martini MSI. Yang ke-12, Bapak Widi Prastio Sudirjo. Yang ke-13, Ibu Wigati Mulat Widyastanti. Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kepada segenap jemaat, jemaat Tuhan telah mempersembahkan saudara-saudara ini sebagai pelayan Tuhan, yaitu majelis gereja yang akan menggembalakan jemaat melalui pemilihan majelis dan hari ini peneguhan majelis. Oleh karena itu saya mengajukan pertanyaan kepada seluruh jemaat. Bersediakah jemaat untuk dipimpin dan mendukung kepemimpinan mereka dalam daya, dana, dan doa? Bagaimana jawab jemaat? Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang akan ditemukan sebagai penatua dan diaken, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saya harap saudara berkenan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan diaken? Yang kedua,
Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja, serta tata gereja dan tata laksana dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh komponen pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Saya mengundang Bapak Andreas Irianto. Bagaimana jawab Bapak Andreas Irianto? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Bapak Angga Kurnia Putra? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik sehingga pelayanan saudara memberikan bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Bapak Antonius Suparmanto? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Indah Dewi Aryastuti? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Esther Setiawati? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Esther Trimulansi?
Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Bapak Martin Arijaya? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Sam Karyawati? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Bapak Sewono? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Sumiati? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Ibu Uni Martini? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana jawab Bapak Widi Prasetyo Sudirjo? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, meneguhkan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bagaimana jawab Ibu Mika Timulan Widyasanti? Tuhan Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, memperlengkapi, menentukan dan memampukan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga pelayanan saudara menjadi berkat bagi semua orang, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru saja ditemukan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, saya silakan untuk menghadap para jemaat. Bapak, Ibu, majelis yang baru saja ditemukan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Tuhan yang harus saudara gembalakan. Gembalakanlah jemaat Tuhan ini dengan penuh kasih dan layanilah masyarakat. Saya mengundang jemaat untuk sekali lagi bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, terimalah penatua dan diaken yang baru ini, dan kasihlah mereka, dukunglah mereka dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita berikan dukungan dengan simbol memberikan aplaus untuk mereka. Jemaat disilakan duduk. Para pendamping, penatua, dan diaken yang baru disilakan kembali ke tempat duduk jemaat. Syukur kami padamu. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat, dalam ibadah ini dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Kekasih Tuhan, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kita mengambil saat ini bersama-sama. Sungguh indah kabar mulia.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari dilayangkan. Apakah ada di antara jemaat yang belum menerima roti perjamuan?
Dengan syukur dan hormat marilah kita angkat bersama-sama. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari makanlah. Minuman anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita layankan.
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima minuman anggur perjamuan? Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Minuman anggur dengan cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari minumlah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam keheningan. Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita masing-masing pujian yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajauan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah
persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11 menyatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi.
Inilah persembahan kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat, anugerah, kasih setia Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami, sehingga boleh kami pakai untuk pelayanan dan membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga menuju akhir ibadah ini. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama meninggalkan tempat ini. Tuhan kiranya menyertai perjalanan kami sampai ke tujuan, sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama keluarga. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.